Heyo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yup, One Piece is baik nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece setelah kemarin chapternya menggebu-gebu. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Pipis dan juga Words Gen Forum. Nah, sebelumnya Tsamagon mengingatkan dulu di chapter lalu hal yang menakjubkan terjadi di mana kita akhirnya melihat keindahan dari satu dunia yang ada di Pulau Elbap, yakni dunia matahari yang ternyata itu adalah kampung halaman dari Dory dan juga Brogy. Akhir chapter pun memperlihatkan hal yang bisa dibilang mengejutkan karena ada kata-kata dari penjelajah dunia yang bernama Louis Arnold yang mengatakan bahwa jangan berlama-lama tinggal di negeri Elbap ini. Oke, sebelum masuk ke dalam videonya, seperti biasa jangan lupa like dan share-nya nanti jika kalian suka dengan pembahasan Tsamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1133 kita kali ini mendapatkan judul Pujilah Aku. Cover story yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah Holdem sekali lagi menanggap Otama sebagai sandera. Secara garis besar, chapter ini menampilkan kilas balik dari Robin tetapi dari sudut pandang dari Spandin. Kilas balik Robin menggabungkan bagian lama dan juga baru, dan juga mengungkap bahwa Robin pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya tetapi untungnya dia tidak melakukannya. Tapi Jerami melakukan perjalanan ke tempat dari Saul menggunakan kapal kabut yang ditenagai oleh awan. Kapal tersebut pun dapat terbang di udara. Lilith menjelaskan bahwa teknologi Vegabang bekerja di Elbap berkat kondisi atmosfernya yang unik. Tapi Jerami pun akhirnya tiba di tempat dari Jaguar di Saul. Saul di sini adalah seorang profesor sejarah di Elbap. Untuk mengulangi pertemuan pertama yang menyenangkan, Saul pun berpura-pura tidak sadar untuk mengejutkan Robin. Tapi dia langsung menyadari apa yang dia lakukan. Flashback pun mengungkapkan bahwa api besar yang menghancurkan Ohara melelehkan es Aokiji yang membungkus Jaguar di Saul. Ini pun memungkinkan dia untuk bertahan hidup, namun tubuhnya banyak sekali terbakar. Dan pada klimaks emosional pada chapter ini adalah Robin dengan berlinang air mata berkata kepada Saul, "Bisakah kau memujiku sekarang karena bertahan selama ini?" Yup, hal ini pun mengarah pada reuni yang menyentuh hati di antara keduanya. Sebagian besar kru topi jerami terlihat menangis tanpa memperlihatkan ekspresi mereka seperti Jinbei dan juga Zoro. Yup, dan Luffy memperhatikan Robin dan juga Saul dengan senyuman yang benar-benar lebar. Akhirnya kita melihat reuni yang terjadi setelah menunggu penantian yang panjang ya selama hampir 25 tahun lamanya. Pertemuan antara dua sahabat yang benar-benar berakhir dengan happy ending, di mana Robin berjanji kepada Saul untuk terus hidup dan mencari teman-temannya yang ada di lautan untuk ditunjukkan nanti kepadanya, dan janji tersebut akhirnya dibayar lunas. Pada chapter ini dengan memperlihatkan Robin yang memang masih hidup sampai sekarang dan ditemani dengan teman-teman yang sangat baik hati dan dia temukan di perjalanan hidupnya. Oke, jadi secara garis besar pengembangan dari chapter ini lebih condong ke pertemuan antara Robin dan juga Saul. Dan apa mungkin kita juga akan melihat beberapa sedikit kata-kata yang Saul bocorkan terkait dengan insiden Ohara maupun tentang abad kekosongan yang sudah dia pelajari di Pulau Elbap ini. Overall, akhirnya Elbap adalah tujuan dari kru bajak laut topi jerami. Robin bertemu dengan Saul, Usopp pun dan juga Luffy akhirnya sampai di Elbap yang menjadi mimpi mereka sudah lama. Dewa Matahari Nika pun berbicara di dalam legenda Elbap. Luffy mungkin akan bersatu kembali dengan Shanks pada arc ini. Sementara itu Sanigo berhasil tanda petik pulang kampung karena pohon harta karun Adam berada di dekatnya saat ini. Jadi satu persatu impian kecil dari mereka sebenarnya pasti akan tercapai di tempat para raksasanya ini. Namun akan ada juga masanya di mana akan terjadi konflik yang besar yang terjadi di tempat tersebut yang akan membawa mereka pada hal-hal yang akan mereka duga sebelumnya. Jadi mungkinkah kita akan mendapatkan bonus satu lagi di mana di dalamnya topi jerami mungkin akan kembali bersatu dengan Nefertari Vivi berdasarkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Ditambah lagi Vivi ini juga pernah sempat di sekitar Litter Garden kemarin. Jadi tentu masuk akal jika itu terjadi di alur cerita ini, tapi kita lihat saja nanti. Kita mungkin akan mendapatkan reuni di arc ini dan mungkin Elbaf akan mengatur reuni itu untuk arc berikutnya karena sekarang kru topi jerami sudah mulai bersama kembali. Mudah-mudahan saja di chapter-chapter berikutnya kita akan mendapatkan beberapa hal yang menarik lagi ya dari teknologi-teknologi canggih yang ada di pulau ini, terutama dengan batu matahari yang sudah ditampilkan yang bisa untuk membentuk sebuah pelangi. Mungkin ini akan menjadi tugas yang baik bagi Lilith, Franky dan juga Usopp
dalam meneliti hal ini dan mengaplikasikannya ke rancangan senjata yang benar-benar akan dibutuhkan oleh topi jerami ke depannya, baik itu dipakai di pertarungan maupun disimpan dan digunakan di kapal Thousand Sunny. Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai komentar Eiichiro Oda soal One Piece live action season kedua. Nah, yang kita ketahui semua, manga One Piece sempat libur karena Eiichiro Oda, sang kreator, datang langsung ke Afrika Selatan untuk memantau proses produksi One Piece live action season keduanya ini. Ada beberapa komentar yang beliau sampaikan saat terjun langsung ke Afrika Selatan untuk memproduksi season keduanya ini. Oda Sensei mengungkapkan kalau dedikasi para kru sangat tinggi selama proses syuting tersebut. Melalui akun Twitter Eiichiro Staff, Oda Sensei membagikan pesannya soal kedatangannya di Cape Town di Afrika Selatan. Dia mengatakan kalau totalitas dan dedikasi para kru di dalam mengerjakan proyek One Piece live action ini benar-benar sangat tinggi. Detail dan juga setnya yang dihadirkan di sini sangat sesuai menurut Oda Sensei, sehingga adaptasinya akan sesuai dengan manganya sendiri. Oda juga bisa bertemu dengan para pemeran yang baru serta yang berasal dari season 1. Oda Sensei juga membagikan pesannya soal pertemuannya dengan para pemeran yang baru untuk season keduanya ini. Menurut Oda sendiri, dia yang memilih para pemeran di Jepang melalui foto dan juga video. Namun setelah dia bertemu dengan para pemeran baru, ternyata melebihi ekspektasinya dan sukses meyakinkan Oda Sensei kalau mereka adalah pilihan yang tepat. Oda Sensei juga menegaskan kalau season keduanya ini akan melampaui season yang pertama. Jadi, mendengar pesan dari Oda Sensei soal One Piece live action season kedua yang sangat positif ini, kita semakin tidak sabar untuk menonton live action season kedua ini yang tentu akan ditayangkan oleh pihak Netflix di tahun depan. Masih terkait dengan One Piece live action season kedua, kabar terbaru datang dari Lera Abova, aktris yang memerankan karakter Nico Robin. Aktris ini ternyata baru saja menyelesaikan proses syutingnya. Dalam unggahan di Instagram, Abova menulis, "Isa Rap, minggu terakhir yang sangat sibuk untuk sekarang. Cape Town benar-benar magis." Yup, kabar ini pun menandakan produksi untuk season kedua sudah semakin dekat dengan tahap akhir. Untuk season kedua tentu akan membawa Luffy dan kru topi jerami memulai petualangan mereka di Green Line. Season keduanya ini banyak sekali mengadaptasi arc-arc penting seperti Logtown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden, dan juga Drum Island. Dan terakhir, ada berita terbaru saat ini yakni mengenai Weekly Shonen Jump, mantan pemimpin redaksi Weekly Shonen Jump yang bernama Hiroyuki Nakano. Kini memiliki jabatan resmi barunya, pemimpin redaksi media One Piece. Ini adalah posisi baru yang didedikasikan khusus untuk One Piece, didirikan pada paruh kedua tahun ini dan sepenuhnya menunjukkan pengaruh yang dimilikinya terhadap One Piece saat ini. Nah, peran baru ini merupakan hal yang benar-benar penting. Dengan mendedikasikan pemimpin redaksi khusus di One Piece ini artinya kita mungkin akan melihat lebih banyak konten eksklusif, semisal episode spesial, film, dan proyek unik yang berpusat di sekitar One Piece itu sendiri. Hal ini pun menunjukkan komitmen dari Shonen Jump untuk mendukung kesuksesannya yang berkelanjutan dan menjaga seri ini pun tetap terdepan. Nah, overall mudah-mudahan saja di tahun depan akan ada banyak filler seperti One Piece Fan Letter, movie One Piece yang mungkin bisa masuk canon, dan proyek-proyek lainnya yang terhubung dengan cerita sampingan dari manganya, seperti novel spin-off dari karakter-karakter terfavorit seperti Zoro dan juga Sanji yang sudah mendapatkan spin-off-nya. Jadi, sekian pembahasan tambahan terkait dengan spoiler terbaru kita ya, dan juga beberapa informasi penting seputar One Piece di seminggu belakangan ini. Terima kasih sudah ikut berlayar dan kita ketemu lagi di spoiler lengkapnya besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.